Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atha Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mereaction sebuah video yang beredar hari ini yang menampilkan ceramah yang begitu berapi-api, bersemangat dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, apa yang saya ingin reaction? Mari kita dengarkan bersama. Ditemukan adanya keterputusan riwayat selama 550 tahun, di mana Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir tidak dicatat oleh para ahli nasab yang sejaman dengan Ahmad bin Isa bahwa beliau punya anak yang namanya Ubaidillah. Kitab-kitab yang sejaman dengan Ahmad bin Isa menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai 3 putra. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Ali, dan yang ketiga adalah Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaidillah seperti silsilah yang kita saksikan dari para habaib yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini saya ngerti nih. Jadi begini, ini semua apa yang beliau ucapkan ini berangkat dari falasi, kerancuan cara berpikir. Kenapa bisa terjadi falasi? Ya karena memang beliau ini awam di dunia ilmu pernasaban, sehingga apa yang keluar dari beliau ini rancu, gitu loh. Seperti seorang yang nggak mengerti ilmu kedokteran, lalu bicara banyak tentang kedokteran ya yang keluar kebanyakan ya falasi, ya karena dia nggak mengerti tentang ilmu kedokteran. Sama di ilmu nasab dia nggak mengerti, jadi dia mengatakan seperti dia mengatakan bahwa karena tidak tertulis di buku nasab dari ulama nasab, maka kesimpulan dia bahwa itu munqati'. Di mana ini? Di mana mengatakan itu? Bisa berkesimpulan seperti itu tuh dari mana? Gitu. Apa dasarnya apa? Nggak tertulis ya nggak tertulis. Imam Ubaidillah itu di awal-awal kitabnya itu menulis, putra Imam Ahmad tuh menulis, yang dia tulis satu, Muhammad Abu Ja'far. Tapi di kitab berikutnya beliau update lagi jumlahnya. Tapi nggak ada yang menyimpulkan bahwa apabila ditulis oleh Fakhrul Razi, ya di kitab yang dinisbatkan ke Imam Fakhrul Razi, karena di situ ditulis 3. Jadi Muhammad Abu Ja'far, Husain dan Ali. Nah, oleh si Kiai Haji Imaduddin disimpulkan bahwa anak Imam Ahmad Al-Muhajir ini hanya 3. Nah, kata hanya tadi itu adalah asumsi pribadi dari Kiai Imaduddin. Ya. Jika di tulisan yang menurutnya sebuah kajian ilmiah yang sebelumnya, yang awal-awal, dia mengatakan bahwa Imam Fakhrul Razi menolak bahwa Imam Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah. Padahal nggak ada kata-kata Imam Fakhrul Razi menolak. Itu asumsi beliau sendiri yang dinisbatkan kepada penulis kitab nasab. Kalau nggak tertulis ya nggak tertulis. Tapi nggak bisa diartikan bahwa nggak tertulis itu berarti munqati'.
berarti marfud, berarti mardud, berarti ghairu sahih. Itu yang kalimat-kalimat seperti itu tuh kesimpulan pribadi dia, asumsi dia. Kalau ulama nasab itu jelas, kalau dia mau mengatakan bahwa ini nasabnya terputus, ya ngomong aja, langsung ditulis sama dia, munqati, dia nggak punya anak, nggak punya keturunan, tapi ditulis jelas. Bukan dia nggak menulis lalu kita menambahi tulisannya, tapi bukan menambahi tulisan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk ucapan. Nah, siapa kita? Apakah kita pentahkik? Apakah Kiai Imad ini seorang pentahkik? Bukan juga, bukan pentahkik. Kalau pentahkik memberikan keterangan bahwa update terakhir ini nggak punya anak lagi, atau pada update terakhir hingga meninggal orang ini nggak punya keturunan lagi. Contoh nih, contoh. Misalnya seorang ahli nasab menulis putra dari A ada dua. Kemudian sampai penulis nasab ini meninggal, dia tidak melihat dua orang ini punya putra lagi. Ya. Nah, kemudian ahli nasab berikutnya yang mentahqiq kitabnya memberikan penjelasan bahwa dari dua orang ini punya anak sekian, namanya fulan misalnya. Kalau dia mengetahui tempat tinggalnya mereka ini, ya dia sebutkan juga yang pertama tinggal di kota A, yang kedua tinggal di kota B, yang ketiga tinggal di kota C. Terus dia akan melanjutkan sampai di batas dia yang ketahui. Itu loh. Sampai yang di batas dia ketahui. Adapun misalnya dia mengetahui bahwa dari dua orang ini hanya satu yang mempunyai keturunan, ya dia akan tulis bahwa keturunannya dari satu putranya yang bernama A atau bernama B. Nah, ini nggak ada tentang Imam Ubaidillah atau Imam Abdullah, ini nggak ada pernyataan-pernyataan seperti itu dari ahli nasab, itu nggak ada. Ini cuma perkataan pribadi Kiai Imad, perkataan dari Kiai Imad yang bukan seorang ahli nasab. Nah, gimana kita ini kok bisa percaya sama orang yang bukan ahlinya bicara seperti itu? Ini kan mengkerdilkan ilmu pengetahuan namanya. Berarti kita melecehkan ilmiah. Ya. Jadi dari sekian puluh para ahli nasab yang mentahqiq kitab-kitab nasab dan memberikan keterangan-keterangan update-update terbaru tentang nasab, itu oleh beliau ditolak semua. Alasannya cuma satu, karena ini tidak sezaman dengan yang ditulis. Jadi ya kitab itu nggak bisa ditahqiq akhirnya. Padahal tahqiq itu penting dalam suatu kitab, apalagi kitab nasab. Dia menafikan tahqiq. Ya, alasannya ya tadi, karena tidak sezaman. Kalau ada tahqiq malah dipalsukan kitabnya sama beliau ini, dianggap kitab palsu. ya gimana ya? Ya memang kalau bukan ahlinya ya jadinya rancu begini. Saya kasihan sama orang yang termakan oleh dia ini. Tapi saya lebih kasihan sama Kiai Imaduddin ini. Wallahi saya kasihan. Karena ini hal serius yang dia bicarakan ini, dan konsekuensinya berat bagi dia kelak. Ya. Kalau orang mengaku-ngaku bernasabkan pada seseorang padahal dia tahu dia bukan bernasabkan pada itu, maka terlaknat baginya, laknatullah alaih, mal'un. Begitu pula dengan orang yang mengingkari nasab seseorang padahal dia tahu bahwa semua orang secara istifadah, secara suhra, secara mutawatir, bahkan ditahqiq oleh para ahli-ahli nasab. Bukan sembarangan ahli nasab,
ahli nasab yang namanya ada di dalam kitab Tabaqat An-Nasabin yang kepakarannya udah diakui oleh para ahli nasab, masuk dalam daftar nama-nama ahli nasab yang sudah ditahqiq oleh mereka ini. Itu ditolak oleh orang yang notabene nggak ngerti ilmu nasab. Bayangin. Itu pun konsekuensinya ya mal'un juga sebetulnya. Ya. Nah, ini kemarin kan ada saya baca komentar dari netizen yang mengatakan bahwa saya telah menuduh Kiai Imad menolak nasab Mbak Alawi. Padahal Kiai Imad kata dia hanya meragukan. Nah, tapi dari kata-katanya bukan meragukan, ini menolak. Coba kalau dilanjutkan nih, parah ini. Bentar, bukan yang ini. Mereka ini adalah nasab yang munqati'. Nah, Nasab yang terputus. Bisa dikatakan nasabun maudhu'un, bisa disebut nasabun dha'ifun jiddan, dhaifun bisa jiddan. juga disebut nasabun Batil. ghairu sahih. Nah, ini bukan meragukan. Ini bukan pernyataan meragukan, tetapi penolakan. Gitu. Loh, tapi itu kan terserah beliau, ya memang terserah beliau, tetapi bukan keilmuannya di sini. Kalau ada yang mengatakan itu kan hak beliau, loh, dia bukan haknya mengatakan seperti ini. Kalau terserah beliau. Kalau terserah, kalau Anda mengatakan terserah, ya oke, terserah beliau. Terserah beliau mau percaya, mau menolak, itu urusan beliau, urusan pribadi beliau kelak di akhirat. Ya, kalau statement itu dipercaya oleh orang dan ternyata juga salah, ya dia mendapatkan dosa jariahnya. Tetapi kalau dikatakan itu, ya itu kan haknya beliau, dia nggak punya hak. Dia tidak bisa mengeluarkan statement seperti tadi itu, munqati', ghairu sahih dan lain sebagainya itu. Kenapa? Ya karena dia tidak punya otoritas. Kok bisa? Ya karena beliau bukan seorang ahli ilmu nasab. Apa guru dia ilmu nasab? Belajar di mana? Nggak ada sampai sekarang. Kemudian yang lebih aneh lagi, beliau menyalahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu di menit ini. Syekh Yasin Padang dan sebagainya. Kita bukan diajarkan bagaimana membaca kitab, tapi kita diajarkan bagaimana menganalisa kitab. Mereka berpendapat dengan qaul Ibnu Hajar, bahwa Ibnu Hajar telah menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai cucu Nabi. Tahun berapa lahirnya Ibnu Hajar? Nah, ini dia menyalahkan Imam Ibnu Hajar. Ini lucu ini, yang paling lucu, bagian paling lucu ini. Beliau adalah ulama abad 10, abad 9. Bagaimana abad 10, abad 9 orang yang ada pada abad itu menjadi saksi kelahiran dari orang yang ada di abad keempat? Tidak Ya, dia mempertanyakan nih, bagaimana orang yang lahir di abad ke-10 itu bisa menjadi saksi bagi orang yang lahir abad keempat. Kalau sekarang saya tanya balik, bagaimana orang yang lahir di abad 20 atau abad 21? Ya, abad 21 ya, dia kan lahir tahun abad 20. Dia kan lahir tahun 1976 ya, Imaduddin nih. Bisa menjadi saksi bahwa tidak lahir orang bernama Ubaidillah pada abad keempat Hijriah. Kalau saya bisa balik begitu gimana? Ya sama, kalau dia
dengan sudut pandangnya mempertanyakan bagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bisa menjadi saksi orang yang lahir pada bisa menjadi saksi lahirnya orang abad keempat. Saya pun bisa bertanya bagaimana seorang yang lahir pada abad 20 yaitu Kiai Imaduddin ini bisa menjadi saksi bahwa tidak pernah lahir orang bernama Ubaidillah pada abad keempat. Ya kan, jadi lucu. Dan kemudian ini Imam Ibnu Hajar loh, Imam Ibnu Hajar gak main-main loh yang beliau salahkan ini. Ya. Ya. Ibnu Hajar orang besar, tapi dalam masalah nasab perlu dalil dan perlu referensi. Nah, dia mengatakan Imam Ibnu Hajar orang besar, tetapi dalam masalah nasab dia perlu dalil dan referensi. Apa nggak kebalik? Seharusnya kan seharusnya kan Kiai Imad yang perlu itu. Kalau Imam Ibnu Hajar jelas loh, ini namanya ada ini. Coba cek ini, nomor 390 ini nama Ibnu Hajar ini tertulis di sini. Ya, Al-Haytami, Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami. Tertulis sebagai seorang di daftar orang-orang yang ahli nasab nih. Ya, dari kitab apa ini? Coba. Saya ini dari kitab Tabaqat An-Nasabin. Ini bagaimana ini? Bisa kacau seperti ini. Imam Ibnu Hajar jelas-jelas diakui oleh para ulama bahwa beliau ini seorang ahli nasab. Bisa dipertanyakan dalilnya oleh Nah kalau seperti ini ya, kalau sampai seperti ini, ya kayaknya susah kalau mau ketemu dialog ilmiah itu. Karena sudah gak ilmiah lagi omongannya dia. Ya. Jadi ya benar kata Ustadz Zaini, bahwa kalau sudah terjadi seperti ini, ya seperti imam-imam dulu aja, seperti ulama-ulama dulu aja. Katakan langsung, hayya bina natabahal. Mari kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang benar? Biar Allah yang memutuskan. Ulama-ulama itu dulu begitu. Itu ide dari ide mubahalah ini disampaikan oleh Ustadz Zaini. Dan saya sepakat sama Ustadz Zaini. Saya sudah bersedia. Saya tulis di komentar di konten beliau itu bahwa saya bersedia, saya siap untuk apabila diajak bermubahalah. Dan sampai hari ini belum ada satupun dari orang yang punya pendirian seperti Kiai Imaduddin ini yang berani mengajak saya mubahalah. Belum ada satupun yang berani mengajak mubahalah. Yang cuma berani ini kan ilmiah. Ini sudah nggak ilmiah lagi. Bayangin seorang Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya itu. Sudah nggak ilmiah lagi. Ya, percuma mau dilanjutkan, percuma. Udah nggak ilmiah. Ya sudah, kalau memang beliau yakin benar dengan pendiriannya, dengan apa statementnya ini, ya sudah, kalau mau mubahalah aja. Ya, kalau saya siap. Belum ada loh yang berani ngajak saya mubahalah perkara ini, nggak ada. Saya sudah keluarkan statement itu berapa hari yang lalu, belum ada satupun. Malah yang komentar, ini kan ilmiah kok mubahalah. Ya kan kasihan orang-orang awam yang berlarut-larut seperti main pingpong, yang nggak jelas arahnya, lempar sana, lempar sini, lempar sana, lempar sini, semua nggak ada ilmiahnya. Bicara ada yang bawa kitab 3-4 seolah-olah dia sudah ahli nasab. Enggak. Ya, saya aja baca kitab nasab aja. Nggak saya ambil nggak lebih dari yang saya baca itu aja. Ya. Tapi kalau beliau ini apa yang nggak ditulis dianggap itu ditolak. Ini ilmu dari mana ini? Di mana ada pendapat seperti itu, dari mana? Ini baru kali ini saya dapat dari Kiai Imaduddin ini. Ya. Ya sudah. Ya mending benar kata Ustadz Zaini, mending mubahalah aja. Saya tunggu. Saya berani mubahalah. Saya yakin betul apa yang saya yakin ini adalah suatu kebenaran. Nah, tinggal
Kiai Imaduddin ini benar nggak seperti berapi-apinya beliau dalam ceramah itu? Ya, apakah benar dengan kalau saya lihat dengan gesturnya yang berapi-api itu sepertinya beliau yakin benar ya. Kalau memang benar yakin ya monggo, kalau mau bermubahalah saya tunggu. Dan saya yakin nggak saya aja yang ikut, banyak itu. Tinggal asal tuting aja, ketemu ada Sayyid Syarif Pahlawi, tinggal tuting aja mubahalah ya pasti ikut, nggak pakai mikir panjang udah. Termasuk para muhibbin, pecinta ulama-ulama habaib, pecinta wali-wali Allah habaib, seperti pecinta Habib Soleh Tanggul, pecinta Habib Abu Bakar Segaf Gresik, pecinta Habib Ja'far bin Syekhana Segaf Pasuruan, pecinta Habib Ali Kuitang. Wah, meskipun mereka bukan Ba'alawi, mereka pun siap untuk ikut mubahalah. Ya begitu aja ya. Saya kira ini tadi saya pikir awalnya sih suaranya berapi-api, tapi kok isinya malah saya ketawa. Oke. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.